Shalom, salam sade, salam hari Senin. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Semoga hati dan pikiran kita tetap bening walaupun market butek-butek. Ini dia tadi pagi hijau disorong sampai ke 107.1. Sebenarnya kayaknya kelihatan makan short squeeze sih Bandar ya. Bandar mancing-mancing ini short squeeze dia makan gitu dari semalam gitu, dia naikkan mancing ya kan, udah banyak yang nge-shot jadi dia makan balik ini yang ngelong, jadi kayaknya rada trap juga Bandar. Memang kalau dilihat weekly-nya nutup bagus, positif ya, dia nutup di 106,4 ya. Tapi setelah nutup weekly-nya dia naik, habis nutup dia naik dulu, dia tembus ke 107.1 terus dia sorong balik ke bawah. Akhirnya sekarang posisi di 104 ya. Jadi saya udah kelihatan, memang saya kok bangun pagi saya lihat dari semalam dia mulai style hijau-hijau gitu kan, mancing dia. Jadi dia makan yang nge-shot ya kan, dipancing orang masuk long. Nah yang lihat hijau-hijau, positif ini, tembus nih ya kan, naik yang ngelong. Nah begitu di ini pancing lagi, nah dia buang lagi tadi. Ini otak Bandar paling jago ngolah-ngolah market mereka. Jadi kita punya mental, feeling kita itu dimainkan ya, itu buat trader goyang kadang. By the way, sekarang saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 28 billion, volume naik balik ya, naik 61,8% di 134,8 billion. Nah, tapi nggak enaknya nih, BTC DOM-nya menguat di 63% ya. Nah ini kenapa dia menguat ya, BTC-nya dia naik tapi emaknya Ethereum ternyata agak buang barang ya. Diskon lagi dia 3%-an ya, makanya ya BTC DOM-nya juga ikutan naik. Nah, BTC DOM-nya naik ya, altcoin mencret lagi lah ya. Kecuali meme coin gitu yang kalau ini yang dimainkan gitu. Ini tapi Fear and Greed kemarin itu sempat drop, ini balik lagi di kepala 7, Greed udah 71%, altcoin season 25/100 ya. Nah saya buat video sekarang BTC di 104.230 dolar, 104.230 dolar ya BTC. ETH 2.399, udah di bawah 24. XRP 236, BNB 641, Solana kembali 166. Ini kemarin itu siap belanja ini di harga ini 166. Kemarin ragu mau TP atau enggak gitu, lihat dan sempet naik kan, lihat ini nanti udah event dia tanggal 20. Dia balik lagi di tempat saya ambil untuk swing. Padahal kemarin maunya saya TP semalam, TP dikit dapat deh. Tapi ya nggak tahu karena gitulah. Lihat dia positif, nggak taunya ngedrop lagi. Kalau kita lihat hari ini Asia market agak-agak ini ya, agak drop. Saya nggak masuk. Sebenarnya saya mau long tadi, tapi begitu buka market langsung dia mantuk, nggak sempet. Ya udah saya biarkan. Karena saya mau long karena dengan berita ini
debt rating dari Amerika turun ya. Nah, dia punya rating turun, itu USD melemah. USD melemah harusnya gold hijau gitu. Semalam saya pengen ini, udah pikir pagi ini mungkin saya baru buka market 10 menit gitu, saya baru cek gitu, udah mantul kenceng ke atas hijau. Ya udahlah, nggak rezeki saya pikir kan. Saya pikir kalau dia buka masih tipis-tipis dulu, waktu itu saya pengen ngelong. Karena lihat beritanya diturunkan rating, ya kan. Sebenarnya waktu masa Biden udah sempet diturunkan sama si ini juga, apa namanya, Moody's ya. Moody's sudah turunkan, begitu juga waktu itu timnya Biden nggak ngakui, ya kan, nggak ngakui. Nah begitu juga ini diturunkan lagi, dia punya debt rating, ya, rekodnya itu si Menteri Keuangan dan juga bilang nggak ngaruh, itu kan suka-suka dia, kami nggak tergantung sama dia punya ini. Nah inilah Barat ya. Barat kalau negara-negara Asia diturunkan begitu, wah langsung tanggapannya negatif gitu. Ini negaranya sedang nggak baik begini-gini, ya kan. Tapi kalau mereka yang kali ini kena dengan posisi gitu, itu diragukan penilaian mereka. Kami juga nggak andalkan ini mereka, tafsiran mereka gitu ya. Padahal ya itu faktanya. Faktanya itu memang ya mereka debt-nya udah parah, ya kan, udah inilah pasti diturunin gitu ya. Terus juga ya seperti si inilah Mbak Jerome Powell kan, bullshit terus dia, ekonomi masih kuat, ya kan, labor masih kuat, kita nggak taunya apa, Fed-nya sendiri juga layoff, ya, layoff lagi dia ini Fed karyawannya. Apa baik-baik saja? Kalau baik-baik aja ngapain lu lay off karyawan lu gitu kan? Di institusi lu juga lu lay off, perampingan, ya kan? Berarti kan tidak baik-baik saja. Nah makanya mereka-mereka ini kan mulutnya itu beda dengan yang mereka lakukan. Yang dilakukan itu udah kita baca, oh benar, sebenarnya memang nggak baik-baik aja gitu. Nah mulutnya aja terus berbohong gitu ya. Nah makanya market ini tadi saya lihat, padahal saya baca berita ini rating turun, harusnya nanti buka market Amerika harusnya ada mungkin sedikit goncangan juga gitu ya. Malam ini ya, di sana pagi kita lihat ya, buka marketnya gimana, harusnya saya rasa sedikit, paling enggak untuk saham bisa aja negatif nih. Hari ini mungkin saham bisa agak merah saya rasa ya, dengan diturunkannya rating Amerika dengan kemampuan bayarnya ya. Dan bisa saja BTC juga rada sideways gitu ya. Mungkin gold yang lebih hijau gitu. Maka tadi saya pagi saya nggak nyangka begitu buka market langsung cepet sekali hijau tebal gitu. Ya, nggak rezeki lah. Padahal kalau dia masih baru buka hijau tipis, biasanya gitu, hijau atau merah tipis. Nah waktu itu ambil long cocok. Sekarang nggak cocok, ya udahlah. Lihat cari momentum lain lagi ya. Memang kalau hari ini kalau mau scalping dengan kondisi gini, kalau saya lebih mencondong cari short sih ya. Tapi kalau mau scalping long ya lihat-lihat lah, ini Ethereum lagi turun. Kalau kalian mau long cari meme coin, juga meme coin yang mungkin di Solana gitu ya, soalnya Ethereumnya drop. Ethereum drop ya, dia punya meme juga kurang ini, pasti ikut drop juga gitu. Ini PP kan sempat hijau tadi pagi ya. Ini bisa dicek, kayaknya udah bisa koreksi balik dia PP dia meme di jaringan Ethereum ini ya.
Ini kalau yang pengen short boleh dipantau-pantau PP ya. Atau yang lain lah, yang jaringan Ethereum. Tapi kalau mau long memcoin ya, yang ini di Solana boleh dipantau kalau masih lihat masih possible naik ya. Tapi kalau saya pribadi saya akan ini cari short sih hari ini, karena BTC DOM-nya menguat. BTC DOM menguat ya, ininya Ethereum-nya merah diskon. Jadi untuk altcoin naik susah, justru altcoinnya yang bisa lebih turun. Ini dia 104, bisa aja nanti dia agak 103 sekian gitu ya. Saya buat video sekarang 104.200, bisa aja nanti 104.900, 103.900, 103.800-an ya, altcoin lebih drop lagi ya. Buat scalping lebih ini sih, dengan kondisi ini BTC DOM-nya yang di 63 ya, lebih ini, saya lebih mencondong, saya pikir kalau mau scalping ambil short ya. Dan juga satu hal lagi ini, kemarin pertemuan ini yang untuk gencatan senjata gagal lagi, Rusia Ukraina ya. Setelah 2022 itu runding, terus kan nggak pernah runding lagi, nggak ketemu. 2023 2024 saling ini nggak mau ketemu kan, terus dicoba lah mediasinya di Turki, di Istanbul ya kan, ternyata gagal ya. Memang gagal, seperti yang udah saya bilang, sebenarnya mereka mau perang dari pihak ini sendiri, dari Eropa ya, ekonomi yang makin nggak jelas ya, mereka pasti perang gitu. Kemarin kan saya udah bahas, mereka ada pertemuan sebelum mereka ini di Istanbul, mereka udah ada pertemuan di situ yang Eropa ya kan. Itu keputusannya kan udah jelas, itu sebenarnya masih nge-backup Ukraina untuk lanjut. Nah, Putin sendiri dia nggak datang ke Istanbul, dia kirim orangnya doang. Sebenarnya Putin sendiri juga bermain gitu, dia nggak mau berhenti juga perang ini, cuma paling nggak cuma nunjukkan, oh sama oh ya kami ada inisiatif mau genjatan, cuma mereka yang padahal sebenarnya dia sendiri juga nggak mau gitu. Apalagi dilihat Ukraina ada deal sama Trump akhirnya kan soal rare earth ini itu, Putin nggak senang. Putin nggak mau lagi Ukraina dikuasai Barat itu. Jadi Rusia sama Cina ya, sama Middle East sebenarnya diam-diam mereka, walaupun kamu lihat sisi MBS welcome Trump ini itu invest ya dia masih oke hubungan ini, tapi secara pribadi mereka udah punya kesepakatan nggak akan tunduk sama Barat lagi, nggak mau lagi mereka dikontrol Barat gitu. Jadi apalagi dengan kondisi sekarang masing-masing Barat, Eropa, Amerika juga posisinya lemah sebenarnya ya, secara ekonomi, secara power. Nah ini kesempatan buat mereka ya, Putin nggak akan tunduk gitu, dan perang ini akan terus gitu ya. Belum ada titik temu, Putinnya sendiri nggak mau. Putin kalau bisa Ukraina dia caplok balik semua, karena memang dia niatnya itu memang dia mau ambil balik negara-negara yang pecah dulu dari Uni Soviet itu. Kalau bisa dia gabungkan balik semua gitu ya. Makanya nah, gimana tanggapan market, buka market hari ini dengan kejadian 2 hari ini ya, pertemuan di untuk gencatan senjata perang antara Rusia Ukraina gagal lagi di Istanbul. Nah Amerika sendiri juga ratingnya turun ya, kayaknya sih itu di 2 hal itu yang memicu gold hijau ya. Nah dolar akan melemah kelihatan ya. Bisa juga malam ini buka ya BTC menguat balik
ini dia di 104 ya, mungkin ke 105 gitu ya, bisa juga kalau dia ikut arah, tidak anomali ya, dia ikut arah dengan USD kalau melemah ya. Yang jelas kalau USD melemah dia gold dulu, kelihatan dengan faktor gagalnya ceasefire ini atau gencatan senjata antara Rusia Ukraina, itu udah pasti gold kelihatan hijau gitu ya, didukung dengan melemahnya USD karena ratingnya turun, debt ratingnya gold. Tapi ya kita lihat untuk BTC apakah nanti malam buka akan ke 105 lagi gitu ya, bisa saja gitu ya. Tapi saya rasa saham yang lebih efek, saham yang kemungkinan akan drop ya, akan merah untuk nanti malam atau pagi di sana buka market ambrek. Nah itu untuk hari ini market yang saya lihat gitu. Oke, kita lihat lagi nanti perkembangannya gimana. Jadi ya santailah, kalau ada momen kita ambil, nggak dapat momennya tunggu lagi cari next moment. Oke, begitu aja pembahasan di video hari Senin ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.